morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Luar biasa, tetap semangat ya. Karena hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar Tuhan berkenan untuk menerima ibadah kita pada pagi hari ini. Gimana? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sebentar. Kita bersaat teduh ya. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan suara yang bagus ya. Kita semangat, ayo. Dengan mulai lagu pujian, kami puji dengan riang. Ya adik-adik, jika tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Gimana sikap doanya yang baik? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan senantiasa memimpin dan melindungi kami hingga saat ini. Tuhan, pagi ini kami beribadah kepadamu, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah kakak-kakak layan, agar ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, terutama boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, karena doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kemudian mari kita siapkan, kita akan membaca Mazmur. Semua punya Alkitab ya. Yang gak bisa buka Alkitab boleh dibantu kakak, mama, atau papa. Saat ini Mazmur terambil dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Kita akan berbalasan membacanya. Kalimat yang tercetak keluar, Bunda yang akan baca, dan kalimat yang tercetak ke dalam, adik-adik yang baca. Mari kita bermazmur. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia.
marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri sebelum mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita persilakan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami hadir untuk mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan mampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca bersama. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Ezra. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Mari kita tunggu. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita akan baca dari kitab Ezra pasalnya yang ke-7
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kali ini terambil dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian tali pada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia. Maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Satak bin Ahitub bin Amaria bin Azariah bin Melayat bin Selaya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala Esra ini berangkat pulang dari Babel.
Ya, Shalom adik-adik. Tadi kita udah dengarkan pembacaan firman Tuhan ya. Oke, Matita minta kita semuanya duduk lagi dengan manis. Kita duduk lagi dengan manis ya. Oke, Matita sapa lagi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita buat kita semua? Amin, puji Tuhan. Matita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Ya, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab kita untuk hari ini. Ayo, siapa yang tahu tadi diambil dari kitab apa ya? Iya, benar sekali. Dari kitab Ezra. Nah, adik-adik, Matita boleh cerita sedikit ya tentang kitab ini. Kitab Ezra ini adalah kitab yang menceritakan sejarah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Ya. Kitab ini juga adalah kelanjutan dari kitab 1 dan 2 Tawarik yang mencatat ada 2 gelombang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Nah, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang siapa sih Ezra? Ya, adik-adik, Imam Ezra adalah seorang imam dan ahli Taurat, juga seorang pemimpin yang saleh bagi bangsa Israel. Beliau juga memiliki kesetiaan yang sangat kokoh dan kasih yang sangat mendalam kepada firman Tuhan. Sebagai orang yang mengerti dan memahami firman Allah, juga selalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, Imam Ezra juga ingin bangsa Israel sama seperti beliau belajar untuk memahami dan mengerti firman Allah dengan rajin membaca firman Allah. Adik-adik yang terkasih, siapa yang tahu apa sih yang Matita pegang saat ini? Nih yang warnanya hitam. Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, dari sebelah kiri Matita dengar ada sayup-sayup bilang, Alkitab Matita. Benar sekali ya. Yang Matita pegang ini adalah Alkitab. Ya. Oh, buku. Ya, benar, ada yang bilang buku. Ya, ini buku Alkitab ya. Oke. Adik-adik, Matita mau tanya lagi. Apa sih isi Alkitab ini? Ayo, siapa yang tahu apa isi Alkitab? Ya, betul sekali. Alkitab ini isinya adalah firman Allah. Firman yang berisikan pengajaran, nasihat, juga yang berisikan perintah yang mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi menurut adik-adik semua, Alkitab ini penting gak ya? Penting gak ya? Oh, penting sekali Matita. Wah, pinter semua ya anak-anak PA ini. Ya, Alkitab ini sangat penting. Nah, adik-adik yang manis, jika Alkitab ini penting untuk kita, berarti sudah seharusnya kita membacanya lebih rajin serta mendalami isi firman Tuhan ini setiap saat. Kalau untuk adik-adik tentunya dibantu oleh papa dan mama, oma dan opa, atau juga dengan kakak layan. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti kisah Imam Ezra yang kita baca hari ini, Imam Ezra tidak hanya mau dirinya sendiri yang mengasihi Tuhan, tetapi beliau juga mau semua bangsa Israel mengikuti jejaknya. Nah, kita bisa enggak ya seperti Imam Ezra? Pastinya bisa ya. Selain kita, orang tua, saudara, dan teman-teman yang ada bersama dengan kita juga bisa membuat orang lain dan sahabat kita mengerti dan memahami firman Allah. Melalui apa? Melalui tutur kata dan perbuatan kita yang mereka lihat
dalam keseharian kita yang tentunya seturut dengan kehendak Allah. Karena ketika kita sering membaca dan mendalami firman Allah, kita akan tahu adik-adik betapa Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita, terutama mengasihi orang-orang yang taat dan selalu mau menjalankan firman-Nya dengan patuh. Oleh karena itu, Imam Ezra dalam bacaan kita hari ini membentuk dirinya untuk menjadi alat Tuhan dengan mengajar dan memberitakan firman bagi bangsa Israel. Imam Ezra tidak menyimpan ilmunya untuk dirinya sendiri, namun ia membagikannya kepada banyak orang agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan menerima kasih Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk kita jadi seperti Imam Ezra. Mau enggak? Siapa yang mau jadi seperti Imam Ezra? Nah, jika adik-adik mau seperti Imam Ezra yang menjadi alat Tuhan, yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, adik-adik mulai sekarang harus lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, ya, dan mau menerapkannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terima dan bisa juga adik-adik menerapkannya dalam kehidupan adik-adik mulai dari hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, adik-adik yang terkasih, kita kembali akan berdoa syafaat. Mari kita semua duduk yang manis, ya. Kita akan nyanyi sama-sama. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima di hari ini. Tuhan, mampukan kami mulai hari ini mengubah diri kami menjadi seperti Imam Ezra yang mau menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan firman dan membagikannya kepada sesama kami. Mampukan kami mulai hari ini untuk lebih lagi rajin membaca firman-Mu dan memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan hari-hari kami, sehingga dengan apa yang kami buat, nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang menerima damai sejahtera dan kasih karunia Allah. Terima kasih juga karena sampai dengan detik ini kami semua masih bisa sehat, masih bisa bersuka cita bersama dengan keluarga kami, walaupun kami tetap melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami semua anak-anak PA yang duduk di bangku SD akan mengikuti ulangan-ulangan kenaikan kelas. Walaupun kami tetap melakukan daring dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap membantu kami. Mampukan kami Tuhan membuka ataupun mempelajari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami melalui daring, dan kami juga mampu menerima setiap soal-soal ulangan yang akan kami lakukan ke depan ini dan menjawab setiap soal-soal itu dengan baik, dan kami percaya kami akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang bekerja membanting tulang untuk kami, juga untuk setiap mama-mama kami yang sudah setia menjaga dan merawat kami. Tuhan berkati orang tua kami, opa dan oma kami, juga saudara-saudara kami. Kami juga berdoa dan kami rindu Tuhan untuk kembali bisa melakukan ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini. Tapi kami percaya Tuhan, ada kehendak Tuhan yang terjadi di dalam semua peristiwa yang kami alami saat ini. Dan kami percaya waktu Tuhan akan tiba di mana kami semua akan bersama-sama kembali berkumpul dengan seluruh teman-teman kami yang lain, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dari Pak Pendeta,
juga seluruh pelayan, sudah ke-6 pelkat, juga seluruh majelis dan presbiter yang bertugas, juga seluruh karyawan gereja, juga untuk Bung Vekaris. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan yang melakukan pelayanan ini dengan tulus hati kami. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan berkenan dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami akan memasuki minggu yang baru dan kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami mulai hari ini sampai nanti di akhir pekan. Kami kembali dapat bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara, teman-teman kami semua melalui ibadah minggu yang akan kami ikuti lagi di minggu yang akan datang. Ini doa kami Tuhan yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk bisa berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, Bunda undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Apabila Kita Sukacita. Iya, dengan tetap posisi berdiri di tempat masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami yang bisa kami ikuti melalui layanan channel YouTube ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan berkati kami dari hari ini sampai dengan di akhir minggu nanti. Biarlah kiranya sukacita Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami dan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.